Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya itu iya. Dalam iman kita yang menciptakan kita, memberi hidup kita, besok mematikan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang dimatikan oleh Allah itu dengan cara macam-macam. Bisa individu, bisa satu keluarga, bisa satu kendaraan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita semuanya. Mengapa kok diomongi begitu dulu? Karena dalam pembahasan begini nanti berikutnya itu tidak ada kekuatan apapun yang bisa kemudian menolak balaknya Allah, musibahnya Allah, kecuali orang itu mohon dan minta kepada Allah dengan melakukan kesolehan-kesolehan yang sebanyak-banyaknya. Apakah itu sholatnya, apa itu sedekahnya, apakah itu majelis taklimnya, apakah itu berbaik-baik dengan orang, macam-macam lah yang bisa dilakukan itu. Dalam pembahasan bulan yang lalu, tidak ada orang Islam yang tidak bisa melakukan amal soleh. Kalau orang tidak kuat dengan puasanya, mungkin dia cari opsi sholat jamaahnya. Kalau orang tidak kuat menggendoli sholat jamaahnya, mungkin bisa dengan silaturahimnya. Kalau tidak bisa sholat jamaah, tidak silaturahim, mungkin dengan sedekahnya. Mungkin nilainya tidak banyak, tapi ajek. Nah, begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kesolehan-kesolehan kita itulah yang kemudian kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan tidak ada musibah, bencana yang menimpa kita semuanya itu. Yang dibahas itu dalam bahasa Arab itu lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au li daf'il bala. Apa maksudnya? Mudah-mudahan tidak salah paham, nanti boleh dibahas ya. Kita dengarkan dulu. Memakai gelang dan memakai kalung dan sebangsanya, tapi diniatkan untuk menolak balaknya Allah, supaya enggak ada musibah, enggak ada bencana. Dalam kitab ini, kalau tidak ada sebab syar'i dan tidak ada sebab qadari, tidak boleh. Apa maksudnya sebab syar'i itu? Sebab syar'i orang itu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak ada musibah dengan amal soleh dan sebagainya. Kenapa sampean kok sedekah terlalu begitu sering walaupun nilainya enggak banyak? Bukan sedekahnya itu Mas yang bisa menolak balak. Saya berharap mudah-mudahan dengan sedekah itu sebagai amal soleh, lalu saya minta kepada Allah supaya enggak ada musibah yang menimpa keluarga saya. Itu namanya as-sabab asy-syar'i, sebab syar'inya. Karena diperbolehkan menurut syariat dengan cara-cara begitu. Kalau sebab qadari, kalau orang berkendaraan secara periodik kendaraannya itu dicek. Ya. Apa namanya, layak dipakai atau tidak dan seterusnya. Itu semuanya adalah ikhtiar. Kalau itu kaitannya dengan kendaraan.
Kalau kaitannya dengan kesehatannya orang, ya berarti orang itu memelihara kesehatan, menjaga, ya. Makan, minum, pola hidup, pola makan, pola istirahat yang baik, ibadah kepada Allah. Itu namanya sebab qadari. Ada syar'i, ada qadari. Nah itu nanti berkisar itu pembahasannya. Oleh karena itu kita semuanya oleh Allah disuruh bahas surat Al-Ahzab, surat Az-Zumar. Adik-adik yang bawa HP, yang ada, ya bapak-bapak juga boleh ya, bukan adik-adik tok ya. Yang bawa HP surat Az-Zumar itu surat 39 insyaallah ya. Ayatnya ayat yang ke-38. Ini manusia diajak dialog sama Allah, Pak. Saya, kita semuanya itu ya. Tapi ini di bagian awal menyangkut keyakinan orang-orang Arab sebelum Islam. Mereka itu sudah percaya kalau Allah itu ada, menciptakan langit bumi, hidup matinya. Mereka itu dari Allah. Itu sudah ngerti orang kafir jahiliyah. Makanya misinya Nabi itu bukan misi mengajak mempercayai Allah itu ada. Tanpa kehadiran Nabi, mereka sudah percaya kalau Allah itu ada. Dari mana kita bisa tahu? Gampang jawabnya. Bapaknya Nabi Muhammad itu namanya siapa? Jawabannya Abdullah. Itu lahir zaman Islam apa lahir zaman jahiliyah? Oh jelas jahiliyah, wong Nabi belum lahir. Tapi sudah diberi nama Abdullah. Apa maksudnya? Hambanya Allah. Oleh bapaknya saat itu Abdul Muthalib diberi nama Abdullah itu supaya dia diberi kasih sayang sama Allah, hambanya Allah. Kok sudah tahu dia? Nah memang udah ngerti kalau Allah itu ada. Tapi orang kafir jahiliyah itu tidak menjadikan Allah satu-satunya. Allah iya dipercayai, yang lain-lain juga iya. Benda, barang, berhala, ini, itu, macam-macam, jin dan sebagainya. Nanti ada pembahasannya khusus mengenai jin ya. Sehingga kehadiran Nabi Muhammad dengan konsep la ilaha illallah itu maksudnya supaya menjadikan Allah satu-satunya. Nah surat Az-Zumar yang tadi dengan buka itu ayat 38 menjelaskan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ada terjemahnya, Pak? Kalau tidak ada saya sendiri yang menerjemahkan, tidak apa-apa. Ya. Surat Az-Zumar ayat 30 berapa itu 38. Apa maksudnya? Kalau kamu tanya mereka Muhammad, lah mereka itu adalah orang kafir jahiliyah itu. Apa pertanyaannya? Man khalaqas samawati wal arda. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nah, jadi kalau Nabi Muhammad itu oleh Allah diperintah untuk tanya sama orang kafir, Muhammad tanya sama orang-orang itu loh, siapa yang menciptakan langit bumi? La yaqulunallah. Tentu saja mereka menjawab siapa? Allah. Nah, lah kalau sudah menjawab Allah, lalu diajak dialog. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Terus bagaimana tentang apa yang kamu sembah selain dari Allah, yang kamu yakini selain dari Allah, yang kamu mintai selain dari Allah. Nah, selain dari Allah ini banyak sekali, Pak. Min dunillah. Ya. In aradani Allah bidurrin hal hunna kasyifatu dzurrihi. Andai kata Allah itu menimpakan madharat, musibah, bencana, apakah benda-benda, barang-barang, berhala yang kamu yakin itu bisa menolak musibahnya Allah? Akal yang sehat jawabannya bisa atau tidak? Tidak. Loh gitu maksudnya. Au aradani birahmatin. Ataukah andai kata Allah itu mendatangkan rahmat? Hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah benda-benda dan barang-barang yang kamu yakini itu bisa menolak rahmatnya Allah? Tentu saja tidak.
Kalau jawabannya tidak, kata kitab ini ya, kul hasbi Allah. Cukuplah bagiku siapa? Allah saja. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, terhadap Allah lah bertawakal orang yang betul-betul bertawakal kepadanya. Jadi menurut ayat ini dan beberapa keterangan di dalam kitab Tauhid ini di tafsirannya, lemah semuanya, nggak bisa. Benda, barang yang diyakini orang nun sewu punya kekuatan ini. Cuma pengalaman saya, Pak, ya karena sudah lama di sini aja mungkin ngaji ini lebih dari 8 tahun mungkin ya. Dulu ngajinya itu habis sisa itu. Ya. Terus pindah ke sini. Kalau ibu-ibu sudah lama ibu-ibu itu. Nah, dan banyak. Pengalaman saya bukan di beberapa tempat saya ditanya orang. Nah, sekarang pertanyaan itu saya tanyakan panjenengan. Mungkin dulu sudah saya singgung-singgung, enggak apa-apa dibaleni karena ini ngaji. Pertanyaannya gini. Ustaz, saya ini diberi sabuk oleh istri saya, disuruh pakai. Boleh enggak? Jawabannya? Tak jawab dengan guyon, wong yang tanya masih rodok muda itu. Boleh Mas, supaya enggak melorot, saya bilang itu. Loh enggak gitu Ustaz. Kata istri saya begini, Mas, iki lho sabuk iki wis diisi. Sampeyan nggo nang ndi-ndi iku. Sampun enggak ana musibah, enggak ana bencana, iku ana kekuatane iku menolak ngono-ngono iku mau. Nah, tak tanya sekarang, boleh enggak Pak keyakinan begitu tadi? Tapi ada enggak? Yo ada, wong tanyakan saya kok ada. Ini loh yang menurut Tauhid yang enggak boleh itu di situnya itu Pak. Nun sewu, orang pakai cincin boleh? Kalau diyakini ini bisa menolak musibahnya Allah, ngarai orang itu selamat, rezekinya lancar, tidak boleh. Kalau hanya sekedar aksesoris, boleh. Maka kadang-kadang orang itu bisa membedakan itu sudah jelas begitu saja. Tapi karena kalau sudah orang itu keyakinannya begitu itu kuat, susah Pak. Ya mohon maaf saya tidak mengolok-olok ya, ngaji tidak boleh mengolok-olok. Ini kan memberi penjelasan itu. Ya. Di sebuah tempat di pengajian begini tapi ibu-ibu bukan di sini. Sudah lama itu, kira-kira kondisi 15 tahun yang lalu. Ustaz, saya ada perlu sama, oh nggih monggo Bu. Kapan ngaji ke sini? Nanti Selasa ketiga insyaallah. Ya. Terus ini temenan Pak. Ya. Ya sudah monggo aja Bu sampaikan via telepon ini. Oh enggak Ustaz enggak bisa. Ya nanti tunggu saja Selasa ketiga. Selasa ketiga habis ngaji saya diajak di lobinya karena itu di kantor di BUMN ya. Ini Ustaz, saya ini dulu kan awal karir saya mau bekerja itu meyakini katanya ada benda barang ini supaya karirnya lancar, nanti anak-anaknya baik semuanya. Ini sudah lama tak cari, tidak ketemu. Nah sekarang ketemu bendanya, barangnya. Yang orang nyebut-nyebut jimat itu loh Ustaz. Oh ya. Gimana ya tidak boleh Bu. Jangan ya sekarang saya sama. Gimana tobatnya? Tobat ya sudah tobat sama Allah, istighfar, dibuang barangnya selesai. Itu tidak boleh keyakinan begitu. Ya karena saya setelah menerangkan begini. Loh, dibuang aja Pak. Tidak mau buang. Nah terus, saya mau berikan Ustadz. Loh, buat apa saya? Ya, karena dia nggak berani. Tapi jenengan harus yakin, buang ini nggak masalah. Akhirnya saya bawa. Itu bungkusan kertas lama, kertasnya itu sampai kelihatan agak coklat gitu ya. Ada tulisannya Arab, nggak bisa dibaca. Model kayak tulisan Arab gitu apa. Ada ada kainnya 1 lembar kecil gitu ya. Kainnya itu ada coret-coretnya merah, saya tidak ngerti apa merahnya ini apa itu. Ada rambutnya di situ. Di rumah saya bukai, kata istri saya, lah Pak, mari ngaji bukai apa itu? Oh, cok sembrono itu. Saya buang di tempat sampah. Ini harus diterangkan kepada umat dan masyarakat.
Beda dengan orang Islam seperti panjenengan dan saya mohon sama Allah. Di awal tadi sudah saya sebutkan. Tingkatkan kesolehan masing-masing, lalu dengan begitu mohon kepada Allah. Karena ujian dan musibahnya Allah itu selalu ada. Tapi kalau model begitu, itu tidak bisa, ya. Ada lagi yang macam-macam Pak ya. Gula, saya pernah diberi gula itu kira-kira secingkir gitu, tapi dibungkus plastik, ya, kresek gitu. Nah, itu di PP Legi. Yang ini baru 3 tahun yang lalu. Ustaz, habis ngaji, ibu-ibu, ini gula Ustaz. Gula apa Bu? Ya gula pasir itu loh Pak. Lah terus, gula ini saya diberi keluarga saya. Katanya ini dari dukun supaya diseduh pakai apa, nanti dibuat kopi atau dibuat teh, lalu diminum saya dan sama suami saya supaya hubungan kedua belah pihak akrab kembali. Ada begitu, ya. Tapi saya nggak percaya Ustaz. Lah ya dibuang aja kalau nggak percaya ini barang dari dukun. Mau saya berikan Ustaz, lo buat apa saya? Ada gula di rumah kan. Temenan itu Pak, tak taruh di meja saya, konangan istri saya. Apa Pak? Gula. Gula apa? Ya gula pasir putih gitu. Tekon di, teko jamaah, dikai jamaah itu. Lah kok sak mono ya. Lho. Iki menurut sebagian orang bukan gula sembarang gula ini. Terus saya terangkan kepada ibu yang memberi tadi, ini teman Pak. Bu, Pak, untuk mengakrabkan suami istri itu ada qadari, ada syar'i. Ya, sakinah, ketenangan dalam bahasa Arab sakinah itu maknanya 2. 1 ada syahwat, yang kedua ada mahabbah, ada cinta. Jujur saja kalau sudah usia, syahwat ini tetap apa menurun, Pak? Jangan kok kita enggak percaya. Kalau sudah usia 50, 60, syahwat itu menurun apa enggak, Pak? Menurun. Yang tidak boleh menurun apanya? Cintanya, perhatiannya antara suami dan istri. Wes macam-macam di masyarakat itu. Nah, inilah orang ngaji itu, orang belajar itu pakai dalil, ada dasarnya supaya akidahnya itu kuat karena orang itu sudah syahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang punya kekuatan itu kecuali Allah. Nanti Pak, bab berikutnya kira-kira bab 34 ya. Ada judul begini, Al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah. Nah, terus sama orang juga tidak boleh merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Putus asa dari rahmatnya Allah. Kedua-duanya itu yunafi kamalal imani wa yunafi kamalat tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhidnya tadi. Termasuk pakai begini-begini itu tidak sempurna keimanannya. Nah, begitu ya. Kemudian selanjutnya ada keterangan begini, Pak ya. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalaqa min sufrin. Ya. Hadis ini ada yang menyebutkan sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan seterusnya. Imran bin Husain cerita, Nabi itu tahu ada orang di tangannya ada gelang. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqa min sufrin. Sufrin itu kuningan. Kalau hadid besi, kalau emas zahab, kalau perak fiddah. Nah, nanti kalau karet cari sendiri gelang karet itu apa itu ya. Ini orang pakai gelang dari kuningan. Ditanya sama Nabi, Pak, ma hadhihi, Pak, sampean kok gelangan ini dipakai apa itu? Jenengan harus ingat, Pak ya, kalau Nabi tanya itu bukan usil. Bukan usil. Bukan juga sekedar bertanya, enggak. Tapi Nabi ingin menggali, jangan-jangan ini ada kesalahan dari sisi syar'i, syariatnya.
Kenapa kok begitu? Nabi ini sumber hukum. Kalau jenengan sumber apa itu? Jangan sumber masalah, Pak. Saya kadang-kadang guyoni ibu-ibu, tapi itu temenan, Pak. Bu, istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita pribadinya Nabi. Contoh, Nabi ketika mandi besar, Aisyah yang cerita. Caranya gini. Loh, mandinya yang laki loh, suaminya kok diceritakan orang. Ya, baca bismillah, cuci tangan dengan bersih, cuci kemaluan, ya. Habis itu kemudian wudu, lalu menyiramkan air 3 kali. Loh, Aisyah cerita. Lalu Ramadan, Aisyah juga puasa, Rasulullah juga puasa. Kemudian Aisyah dirangkul, dicium sama Rasulullah. Besoknya Aisyah cerita tonggo-tonggoi. Boleh, Pak? Boleh, mengapa? Karena Rasulullah ini sumber hukum. Oh, kalau begitu puasa itu merangkul istri enggak batal, mencium juga enggak batal. Tapi Aisyah cerita, walakinnahu amlakakum liirbihi. Tapi Nabi itu orang bisa menahan. Nah, saya ceritakan sama ibu-ibu, bukan di sini tok, di mana-mana. Kalau istrinya Rasulullah boleh, Bu, karena suaminya itu sumber hukum. Yang enggak boleh cerita itu jenengan, karena suaminya bukan sumber hukum. Sumber? Jangan sumber masalah. Ini juga begitu. Bedanya Rasulullah tanya dengan kita tanya, atau sahabat tanya. Kalau kita tanya nggak ada aspek hukum syar'inya sama sekali. Ya, bukan usil Nabi itu. Mahadihi. Nah, kalau kita yang tanya itu beli di mana kan gitu, sama sekali. Ya, bayarnya pakai kredit apa? Nah, kan begitu. Kalau kita, ini enggak. Orang itu jawabnya salah, Pak. Minal wahinati ya Rasulullah. Nabi, ini untuk menolak musibah, bencana. Saya kalau enggak ada ini, ada saja musibahnya, bencananya. Oh. Oleh Nabi suruh buang. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Pak, sampean buang. Sampean saya beritahu ya, gelang ini tidak menambahi apa-apa bagi sampean kecuali menambahi dosa, kelemahan iman. Fa innaka law mutta, kalau sampean sampai mati, Pak, wahya alaika, itu sampean bawa ma aflahta abadan. Matinya sampean tidak akan beruntung. Mati membawa dosa apa, Pak? Syirik. Insya Allah para ulama mazhab apa saja tidak ada yang berbeda pendapat, sama bahwa dosa syirik itu dosa paling apa? Besar. Naudzubillah min dzalik, dibandingkan mencuri, membunuh, berzina, minum khamr, berdusta, macam-macam lah. Mengapa? Kalau yang saya sebutkan ini menyangkut hakun adamiyun, haknya manusia. Tapi kalau syirik, haknya siapa itu? Yang dirusak oleh manusia. Allah, hak untuk diibadahi. Nah, inilah maka orang ini, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Matimu tidak akan beruntung, mati membawa syirik. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, "Oh, Pak Ustaz, gimana dosa-dosa selain daripada syirik?" Mudah-mudahan kalau besok-besok kita semuanya ini dipundhut sama Allah husnul khotimah, ya, masuk surganya Allah. Itu prosesnya, Pak. Dosa selain syirik itu, ketika orang itu wafat, kemudian dimandikan, lalu dikafankan, lalu disolati. Ya. Saya rasa di mana-mana orang Islam itu mensolati itu tradisinya disolati di mana? Masjid. Diumumkan kan. Kalau pagi-pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya, nah, apa itu di mana-mana begitu, Pak, ya. Itu orang sak masjid semakin banyak menyolati, kemungkinannya dosa-dosa selain syirik diampuni, Mas. Iya. Ala masyiatillah. Di kitab yang satunya itu juga begitu. Ya. Almar'u bi hukmin basyariyin wa adamu ismatihi qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi maksiatillah.
Itu bukan hadis tapi itu bahasa Arab. Orang itu Pak, ada hukum kemanusiaan dan manusia itu tidak maksum, tidak terjaga. Berarti ada kemungkinan berbuat apa? Salah. Tapi beda dengan orang yang ahli tauhid, tauhid yang kholis, yang murni, tidak syirik. Maka dosa-dosa yang lain tadi, ketika orang itu wafat, didoakan oleh sak masjid itu loh. Maka di beberapa tempat itu kadang ada tradisinya, anak-anak kecil suruh ikut semuanya Pak. Ayo ikut aja nang masjid. Apa ya? Menyolati orang meninggal. Ya apa caranya? Wis melu aja. Boleh Pak? Anak kecil-kecil diajak? Boleh. Dan itu harus dibudayakan begitu. Zaman dulu kan tidak boleh mark-mark gitu ya. Tidak dekat-dekat gitu. Anak mati, orang ngado usahawanan gitu ya. Ya. Jangan dijauhkan, dekatkan. Ya apa yang sholat ya wis ikut ayah aja ya. Nah, itu baik. Didoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Nanti di kuburan ya didoakan lagi. Yang memakamkan mau pulang setelah selesai dimakamkan, ini perintahnya Nabi. Karena Rasulullah SAW idza faragha min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi tsumma qala. Nabi itu ketika selesai memakamkan jenazahnya para sahabat berdiri, lalu Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tadzbit fa innahu an yus'al. Ini Mas, temanmu ini mohonkan ampun sama Allah dan mohonkan ketetapan. Ini sebentar lagi mau ditanya. Nah, ditanya tentang apa Pak? Satu, dulu kata ibu-ibu kita itu loh, zaman kecil-kecil, siapa Tuhanmu? Bahasa Arabnya Man Rabbuka. Terus yang kedua, siapa? Nabimu. Ya. Yang ketiga, apa agamamu? Jawabannya, jenengan belum seberapa fasih karena belum berpengalaman kan. Ya. Kata tapi orang Islam jenengan dan saya tidak usah khawatir. Kata surat Al-Hajj, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Orang Islam kayak panjenengan itu akan teguh jawabnya. Asal akidah tauhidnya baik di dunia, ma'rifatullah maksudnya, mengikuti yang diajarkan Nabi, ma'rifatun nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatud dinil Islam, mengerti tentang agama Islam yang mengatur segala-galanya. Orang yang begini kayak panjenengan dan saya itu dijamin kata surat Al-Hajj tadi akan bisa menjawab dengan baik, teguh, kuat jawabannya. Gak usah dihafalno sekarang, itu otomatis itu. Nah, adapun naudzubillah min dzalik, orang munafik, orang kafir, di hadis itu diterangkan jawabannya Sami'tun nas. Iya, dulu saya pernah mendengar ada orang ngomong gitu. Ya, orang kafir ditanya gitu. Lah kalau saya jadi malaikatnya terus ditanya, jawabannya gitu, diapakno gitu Pak. Itu. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita itu dan panjangan seluruh keluarga kita menurut hadis ini, dan insya Allah tidak ada khilaf di kalangan para ulama, dosa mati masih membawa dosa apa? Syirik. Syafaatnya Nabi saja nanti bab 17 itu juga enggak dapat Pak. Ya, ada hadis panjang itu. Nabi diberi doa yang istimewa. Para nabi itu oleh Allah diberi doa yang istimewa. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fataj'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi itu sudah menggunakan doa itu, nabi ini. Wa inni, dan saya Muhammad ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang satu yang sangat istimewa itu masih saya pakai, belum saya pakai, besok saya mohonkan kepada Allah agar umatku bisa memperoleh apa? Syafaat. Jadi doa yang istimewa itu disimpan sama Nabi, belum pernah dipakai. Nanti makainya di akhirat, minta kepada Allah. Ada prosesnya itu panjang menurut hadis ya. Wahyana ilatun insya Allah,
Dan itu akan diterima insya Allah oleh umatku. Man mata, siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'an. Matinya tidak membawa dosa syirik. Nah inilah yang maksudnya orang pakai gelang dan dari kuningan tadi oleh Rasulullah suruh buang. Inziha, sampean buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang itu tidak menambah apa-apa kecuali menambah dosa. Nah sekarang saya tanya panjenengan, umpama saja, orang yang ditanya itu jawabnya gini, Mas Nabi, ini bahannya itu macam-macam gelang ini, sekian persen ini, sekian persen ini, sekian persen ini, dan sudah diuji di laboratorium itu kan logam semuanya. Ketika dipakai orang itu kena reaksi panasnya tubuh, kan ada panasnya sih Pak di dalam sini ya, berapa? Terserah itu ya. Mudah-mudahan panasnya kita normal ya. Kena panasnya tubuh bereaksi. Sehingga misalkan orang itu jawab begitu. Sehingga saya itu kolesterolnya tinggi, ternyata ini bisa ngelontor kolesterol. Nutrisinya ini semakin lancar. Peredaran darah semakin apa? Ya, enteng saya itu tambah sehat. Kalau orang tadi kira-kira jawabnya begitu suruh buang enggak? Iya apa tidak? Tidak. Apa bedanya? Di sini diterangkan. Wa syaikhul Islam la yungkir as-sabab as-sahih li raf'il bala wa innama as-sabab ghairu sahih. Bahasanya sederhana. Yang nulis kitab ini ya, itu meyakini bahwa kalau ada sebabnya as-sabab as-sahih, menurut teori ilmunya ada sebab sahihnya, fala yungkiru, maka tidak diingkari. Fahadza jaiz, itu boleh. Ibaratnya orang buat gedung sampai lantai 20, lalu di atas sana dipasang logam sekian Pak, di pojok-pojoknya itu. Lalu apa namanya logam itu Pak? Sing bener penangkal petir apa penyalur petir? Ya bukan ilmu saya itu Pak ya. Kenapa Pak kok dipasang gini? Oh ini Mas, petir itu kan nyambar tempat-tempat yang paling tinggi, biasanya begitu. Nah ini supaya nggak retak, nggak guncang dan sebagainya, maka disalurkan ada sampai ke arde ya di bawah itu. Makanya ada kabelnya sampai ke bawah. Oh, boleh Pak kalau begitu? Boleh. Tapi kalau dipasang teken, ya nggak ada sebab sahihnya, nggak ada ilmunya, ya nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan hidayahnya. Ibu tadi yang memberikan saya kejimat, nggak ada sebab sahihnya. Gula tadi juga nggak ada sebab sahihnya. Apa hubungannya gula itu supaya hubungan suami istri itu akrab lagi? Lah kalau mau akrab lagi ya enggak begitu, pakai qadari, pakai syar'i. Qadarinya ya disiapkan keperluan suami, keperluan istri apa, kesenangannya istri apa dibawakan, kesenangannya suami apa, walaupun sudah usia, itu kan menunjukkan keakraban di antara kedua. Ini namanya qadari. Itu diterangkan di kitab tauhid itu, Pak. Yang syar'i bisa nanti sekali tempo sholat bareng, ke masjid bareng, sholat malam bareng. Bu, wis sholat duha, ayo, nah begitu misalkan. Doa bareng, nah gitu loh. Itu namanya syar'i, ya. Jadi yang syar'i boleh, yang pakai qadari boleh. Tapi orang yang pakai gelang ini sama sekali nggak ada hubungan syar'i dan qadarinya. Maka disuruh buang sama Nabi. Inilah maka di dalam Islam itu mohon maaf, jimat-jimat itu menjadi tidak boleh, ya. Ada pertanyaan tapi rodok bisa kemana-mana pertanyaan gini. Orang buat rumah terus dipageri, boleh Pak? Saya pernah ditanya gitu ya. Ustaz, saya mau buat rumah dipageri, boleh enggak? Bahasanya begitu Pak. Saya jawab ngoyo, oh, boleh Bu, mau pakai besi, stainless atau pakai botol, pakai
Kayu yang bagus-bagus itu ya boleh. Cuma bagaimana yang bagus itu jangan tanya saya, wong saya bukan tukang. Tapi ternyata yang dimasukkan pagar itu apa? Bukan itu. Dikasih apa, Pak? Jimat itu tadi. Ada nggak di masyarakat begitu, Pak, kira-kira? Banyak apa sedikit? Orangnya di luar masjid apa di dalam masjid? Di luar ya. Apa luar dalam? Ya. Sudahlah yang dulu itu misalkan ada begitu sudah kita tobati semuanya, barangnya nggak bisa diambil ya sudah, wallahu a'lam itu. Maka kata Profesor Nurholis Majid itu, Pak, ya, saya punya bukunya itu. Saya senang pikirannya walaupun sebagian masyarakat tidak suka. Kata beliau, kalau orang Islam itu syirik kepada Allah dengan benda-benda langit, benda-benda mati, gampang. Nah, namanya profesor, bahasanya ya begitu. Kalau sudah nggak percaya, buang aja bendanya. Jadi kalau orang mensyirikkan Allah, pakai benda-benda mati, benda-benda langit, benda-benda dunia, benda ini macam-macam, gampang. Buang, selesai, orangnya tobat itu. Yang paling susah, kata dia, yaitu syirik kepada Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk kecintaannya manusia kepada harta benda. Loh, angel kan memahami. Zaman nggak paham ya nggak apa-apa, Pak, ya. Syirik kepada Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk kecintaannya kepada harta benda. Mengapa kok angel? Semua orang punya. Pak Ustadz, Pak Kiai juga manusia, punya. Kalau kecintaannya kepada harta benda melebihi cintanya kepada Allah, sebenarnya tidak boleh, tapi diambil saja karena orang itu rakus, naudzubillah min dzalik. Itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Nah, ini bab 31. Nah, itu tidak boleh. Kalau benda gampang dibuang aja. Tapi yang syirik kecintaannya kepada harta benda dan dunia. Nggak ada orang yang nggak butuh itu. Nah, begitu. Ada yang dibahas, Pak? Kalau enggak dilanjut. Dilanjut ya. Kan belum waktunya, wabillahi taufik toh. Belum ya, dilanjut saja. Ada hadis lain, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Tamimah itu jimat itu tadi, Pak. Siapa yang menggantungkan jimat, mudah-mudahan Allah tidak menyempurnakan kehendaknya, tidak memenuhi harapannya orang itu. Karena benda dan barang tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi sendiri, Pak, ya, kata Al-Quran diterangkan, tidak bisa menimbulkan manfaat dan tidak bisa menimbulkan madarat kecuali kalau Allah menghendaki. Nanti ada bab yang menerangkan begitu ya. Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Ya, Nabi tidak katakan Muhammad, aku ini, kata Nabi Muhammad, tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madarat kecuali kalau Allah yang menghendaki. Jadi misalnya kan begini. Nabi berdakwah, ada orang yang musuhi Nabi, tidak percaya tapi musuhi ini macam-macam ya. Terus orang itu dapat musibah. Itu non sewu jere wong Jawa kualat Kanjeng Nabi. Itu di tauhid tidak ada, Pak. Tapi benar ya, Pak, dapat musibah, Allah yang balas itu. Karena orang soleh itu dapat ini perlindungan dari Allah, ya. Doanya orang soleh-soleh itu bisa mustajabah. Mohon maaf ini bukan politik ya. Kapan hari beredar video macam-macam, Pak? Ya. Saya tidak usah sebut nama. Jaksa penuntut umum ini orang tidak salah diperkarakan mati, misalkan begitu ya. Kemudian lagi hakim itu benar itu meninggal betul, Pak. Jaksa meninggal, hakim meninggal, yang belum sampai 1 bulan, ada lagi meninggal katanya. Ya, coba lihat di channelnya Refli Harun. Saya itu kalau perai-perai kalau tidak buka Heru Supono Arif ya Refli Harun. Ya itu untuk supaya memorinya nggak cepat hilang gitu loh, Pak. Nah, mengikuti perkembangan itu. Walaupun usianya sudah 70 kurang 1 tahun. Ya. Saya ini 70, Pak, kurang 1,5 tahun. Ya.
supaya nggak cepat rusak, itu mengikuti itu, ya, tiap hari. Itu di channelnya Refli Harun menerangkan ada dulu anggota, saya sebut anggota aja, yang menuntut seseorang ini, padahal orang ini nggak salah, nggak dosa, tapi dipenjara, diperkarakan mati, mengenaskan, ya. Disebutkan sama Refli Harun 3 orang. Itu kalau di tauhid, Pak, di tauhid ya, walat jangan, nggak ada orang itu bisa menimbulkan madharat dan manfaat. Orang aja nggak bisa. Loh, tapi kenyataannya gitu, Pak. Ini Allah yang balas. Ini loh ayatnya. Nabi sendiri nggak bisa. La amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Aku tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madharat kecuali kalau Allah menghendaki. Ya itu Allah, bukan saya. Ah, gitu ya. Karena orang soleh itu dapat perlindungan dari Allah. Panjenengan, saya ini ya. Makanya jenengan mesti hafal itu. Apa benar, Pak? Doanya orang yang zalim itu dikabulkan sama Allah. Boleh nggak orang menzalimi orang lain? Nggak boleh. Sahabatnya Nabi itu dipesan, Mu'ad bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum. Mu'ad, jangan sampai kamu menzalimi orang lain. Doanya orang yang kamu zalimi itu, ya, itu dikabulkan sama Allah. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Doanya orang itu antara dia sama Allah itu enggak ada sekat. Jangan sampai kamu mendolimi. Nah itu di masjid-masjid itu kadang-kadang anak-anak kita itu ngapalno. Orang mengatakan salawat ashghil, tapi menurut saya bukan salawat. Ya ini perbedaan pendapat, Pak. Tapi menurut saya itu adalah doa saja. Wa ashghili zalimin bidzalimin. Ada begitu, Pak? Wa akhrijna min bainihim salimin. Begitu ya? Di sini enggak ada kan masjid ini ya. Ya. Itu maksudnya memohon sama Allah, ya Allah, wa ashghili zalimina bidzalimin. Orang yang zalim itu ya Allah, sibukkan mereka menzalimi konco-koncone sendiri. Jangan menzalimi kita. Oh, gitu, Pak. Jangan disepelekan, Pak, doa itu. Dan keluarkan kami dari kezaliman mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin. Nah, itu. Itu doanya. Tidak bisa Nabi memberi manfaat, madharat, apalagi benda dan barang. Semua itu semuanya sumbernya dari siapa? Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan panjenengan sak keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.